Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 312, hubungan kita telah dikonfirmasi. Namun, tidak terjadi apa-apa malam ini. Bagaimanapun, Tuan Muda Seng sangat menghormati kakek Sen. Dia tidak akan begitu saja menyentuh Sen Ruei. Tuan Muda tertua Seng baru saja berjanji untuk membiarkan Sen Ruei tinggal di sebuah villa atas namanya demi hubungan persahabatan antara kedua keluarga. Namun sederhananya, dia adalah sugar daddy-nya. Tak lama kemudian, Tuan Muda Seng kembali ke rumah Seng. Kakek Seng meliriknya sekali, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia ingin melihat apakah cucunya begitu bernafsu sampai-sampai dia berani menyentuh cucu dari teman dekat mereka. Tentu saja, kakek Seng akan memberitahu keluarga Sen tentang hal ini. Meskipun Sen Ruei telah diusir dari keluarga Sen, dia masih merupakan darah daging keluarga Sen. Jika berita tentang insiden ini tersebar, reputasi keluarga Sen akan terpengaruh. Adapun Sen Minghui, dia telah memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarga ketika waktunya tepat untuk menghadapinya. Yang lebih penting, dia tidak tahu apa yang direncanakan Sen Minghui dan Sen Ruei hingga saat ini. Sen Minghui masih belum tahu bahwa dia berada di bawah pengawasan kakek Seng. Dia berpikir bahwa karena Sen Ruei telah membantunya mewujudkan keinginannya, dia harus membalas budi kepada Sen Ruei. Saya ingin Anda membantu saya menyebarkan berita tentang malam VVIP Huang Yao. Sebarkan saja berita bahwa akan ada dua tempat utama untuk acara ini dan Nyonya Liu tertua dan Nyonya Liu yang lebih muda akan dipisahkan selama acara berlangsung. Nyonya Liu tertua sangat membenci Nyonya Liu yang lebih muda, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Saat itu, saya ingin melihat apakah Mu Qi masih bisa bersikap angkuh di hadapan saya. Sen Ruei tahu Sen Minghui telah mempertaruhkan nyawanya ketika dia mendengar apa yang dikatakannya. Bahkan sebagai orang luar, dia tahu betapa pentingnya malam VVIP bagi Huang Yao. Kamu terlalu gegabah. Bagaimana aku bisa membuat Mu Qi membayar harganya jika aku tidak bertindak sejauh ini? Kita tidak boleh menyebarkan berita ini secara besar-besaran. Kita hanya perlu memberitahu Nyonya Liu. Sen Minghui mengingatkan Sen Ruei melalui telepon. Aku telah memenuhi keinginanmu. Sekarang, aku akan melihat bagaimana kinerjamu. Namun, bisakah Sen Ruei mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan keluarga Liu? Selain kakek Seng, Seng Xiao dan Liu Sulung juga mengawasinya. Bagaimana dia bisa mendekati Nyonya Liu tertua? Dia harus menunggu sampai kehidupan berikutnya untuk mendapatkan kesempatan itu. Namun, dia tetap berjanji secara lisan padanya dengan cepat. Minghui, kita akan saling membantu mulai sekarang. Aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Namun sayang, saat Rubah dan Rakun bekerja sama dalam merencanakan konspirasi, mereka hanyalah dua tikus laboratorium yang lemah yang dapat dengan mudah dicekik sampai mati di mata orang-orang yang lebih pintar. 2 hari kemudian, Mu Qi melihat Jing Yun mengirimi Xiao Xiao beberapa dokumen. Dia masih tampak pucat, tetapi sekarang dia lebih bersemangat. Dan dia lebih rileks. Bukankah kamu sendiri yang mencari masalah? Jika kamu mengaku lebih awal, Xiao Xiao tidak akan mengejekmu dan kamu tidak akan jatuh sakit. Nona Kiki, Nona Minglan adalah nona muda dari keluarga Seng. Jika kakek Seng mencoba menghalangi hidup kita, aku tidak tahu apakah dia bisa menjalani hidup yang tertindas. Aku tidak ingin dia menderita karena aku. Mu Qi mencibirkan bibirnya dengan tidak sabar dan menggelengkan kepalanya. Dengan bantuan Xiao Xiao, apakah menurutmu kakek Seng dapat melakukan sesuatu padamu? Saya tidak ingin menjadi beban bagi Tuan Muda. Kenapa kau tetap di sisinya selama ini? Bukankah itu karena kau tahu bahwa dia kuat dan bisa melindungi siapapun yang dia mau? Jing Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terlalu peduli. Jadi, kalian berdua tidak menyangkal perasaan kalian lagi. Apakah kakak keempat sudah menjadi pacarmu? Mu Qi bertanya langsung kepadanya. Namun, Seng Xiao menarik kerah bajunya. Anak kecil, kamu seorang wanita. Kamu harus pergi dan bertanya kepada seorang wanita tentang hal semacam ini. Oh, kata Mu Qi patuh. Jing Yun sedikit tersipu dan menyerahkan dokumen itu kepada Seng Xiao. Dia berbisik, hubungan kita sudah dikonfirmasi. Mu Qi mendengarnya. Dia sangat gembira hingga hampir melompat. Bagus. Kalau begitu kita akan membentuk aliansi untuk melawan kakek Seng. Kakak keempat akan sangat senang karenanya. Jing Yun tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun, Mu Qi tahu bahwa Lockwood sedang bahagia. Tuan Muda, Ketua Seng telah menghentikan penyebaran hal-hal ini pagi ini. Jing Yun merasa canggung. Jadi, dia segera mengganti topik pembicaraan. Seng Xiao membaca dokumen itu dan menyeringai. Seng Minghui benar-benar ingin membunuhnya. Selain itu, keluarga Sen terlibat dalam hal ini. Lihatlah. Seng Xiao menyerahkan dokumen itu kepada Mu Qi. Mu Qi terkejut setelah membacanya. Apakah Sen Ruei gila? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Nona Qi, Anda tidak tahu ini, tapi Tuan Muda Seng memiliki banyak simpanan.
Shen Ruwei pasti berencana untuk masuk ke keluarga Seng melalui Tuan Muda Seng. Atau mungkin, dia melakukannya karena Anda. Adik ketujuh memang orang yang gegabah. Aku belum pernah melihat sepupu yang lebih muda yang akan membuat sepupu tertuanya. Mukiki tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu terlalu memalukan. Jika masalah ini diketahui orang lain, reputasi keluarga Seng dan keluarga Shen akan sangat rusak. Aku harus menemui kakek dan ayah untuk membicarakan hal ini. Mengenai kakak ketujuh, Seng Xiao berbalik dan menatap Mukiki. Aku khawatir kakek Seng akan memilih untuk mengorbankannya kali ini atas nama keadilan. Dia tidak akan keberatan dengan pertengkaran kecil di antara kita selama tidak terlalu buruk. Namun, kakak ketujuh sudah bertindak terlalu jauh kali ini, mempertaruhkan bisnis Huang Yao. Dia telah melewati batas orang tua itu. Apa yang akan dia lakukan? Tunggu saja dan lihat saja. Shen Ruwei telah mencoba segala macam cara untuk menghubungi keluarga Liu, tetapi dia gagal. Jaringan kakek Seng tidak main-main. Dia bisa dengan mudah mendapatkan bantuan orang lain. Hanya mereka berdua yang masih memimpikannya kesuksesan mereka. Jing Yun, pergilah ke rumah Liu sekali dan berpura-puralah bahwa keluarga Liu ingin membalas pesan Shen Ruwei. Katakan saja padanya bahwa Nyonya Liu sudah tahu tentang malam VVIP itu. Aku akan melihat hal-hal menjijikan apa yang ingin mereka berdua lakukan selanjutnya. Ya, Jing Yun mengangguk. Jika mereka bergerak, kakek Seng pasti akan membunuh mereka. Tak lama kemudian, Shen Ruwei menerima balasan dari keluarga Liu. Ia tahu bahwa Nyonya Liu yang tertua telah mengetahui tipu muslihat yang coba dimainkan Huang Yao untuk memisahkannya dari Nyonya Liu yang lebih muda dengan menyiapkan dua tempat utama untuk acara tersebut. Jadi, ia tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ia pasti akan menyusahkan Huang Yao. Shen Ruwei memberitahu Seng Minghui tentang keberhasilannya mengklaim hadiahnya. Tahukah Anda seberapa besar usaha yang saya lakukan untuk menghubungi wanita ini? Bukankah seharusnya Anda memberitahu saya keberadaan sepupu tertua Anda sebagai tanda terima kasih? Nanti aku kabari, jawab Seng Minghui puas. Dia ingin sekali melihat Nyonya Tua Liu menamparkan wajah Mukiki. Itu adalah acara yang paling kreatif. Apa hebatnya? Saat itu, Nyonya Liu yang tertua akan muncul di tempat bertema trendy. Aku akan melihat apa yang bisa dilakukan Mukiki padanya. Seng Minghui merenung. Namun tentu saja, saat Seng Minghui bergerak, dia harus menghadapi nasib berlutut di aula Seng Mansion lagi. Dan kali ini, dia tidak akan bisa lolos semudah itu.